Ini supaya kalau irit, irit ini sedikit dok, naiknya sedikit, 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 ya kan. Kalau diboros ini naiknya banyak, seret, seret, mumpone banyak, kan gitu. Nanti bisa diritkan, diboroskan, kalau diritkan ya ini, simulasinya seperti ini. Ini buka cuma sedikit dok. Tis, tis, nanti kalau diborosnya ya panjang. Nah, gini. Lubangnya pompa itu tepat di bawah sini, hisap, buang olinya. Nah ini sudah mulai turun yo, dua, tiga lah, tiganya itu jatuh. Oke, langsung kita buka saja dua baut covernya ya. Selanjutnya kita buka dua baut penguncinya. Setelah itu kita cabut oli pomnya. Di sini terlihat orangnya sudah gepeng, ya kan? Nah, ini juga menyebabkan kebocoran o-ring. Nah, ini sealnya sudah lepas ya. Ini o-ring fungsinya untuk membatasi antara oli mesin dan oli samping tidak tercampur ya. Ini sudah lepas, berarti o-ring dan sealnya sudah parah banget. Oke, langsung kita lanjut saja untuk melepas kancingannya ya. Kita lepas dulu kancingannya, setelah itu kita cabut pennya menggunakan tang jepit seperti ini ya. Nah, lalu kita lepas baut 17-an, kita bongkar 17-annya. Nah, di sini ada ring kecil, jangan sampai hilang. Nah, ini tampaknya patah ini ya, pernah patah ini. Jadi dikasih lem besi. Nah, ini kita biarkan saja karena tampaknya sudah pernah diakali ya. Jadi kita nggak perlu merubah-rubah, kita biarkan begini saja. Selanjutnya kita lepas dulu baut penahannya. Kita lepas dulu. Ini tampaknya bautnya sudah bukan aslinya, sudah gantian nih kayak ya. Terus kita lepas sebenarnya semua masih asli, ini masih asli semua, masih ori ya. Selanjutnya kita lepas kedua baut penguncinya ini ya. Terus untuk membukanya bisa ketok-ketok seperti ini. Lalu kita lepas pelan-pelan. Usahakan packingnya nggak sampai rusak yo. Karena kondisi packingnya terlalu lengket, akhirnya kita usahakan yowis nggak iso, terpaksa harus patah yowis, tapi jangan dibuang ya, ini jangan dibersihkan packingnya. Nanti kita pasang kembali, nanti tinggal nambahi sedikit lem gitu saja sudah aman. Terus kita lihat di sini sealnya ini sudah kendor, dilepas pakai tangan juga sudah bisa ya. Ini kalau bocor menyebabkan oli samping boros karena oli sampingnya masuk ke dalam oli mesin gitu ya. Dan o-ring ini sudah gepeng ya, ini menyebabkan oli mesin melober keluar ya, ngembes. Selanjutnya kita lepas sealnya. Nah, ini sealnya sudah kendor ya, ini menyebabkan tekanan oli samping kurang maksimal. Selanjutnya kita lepas lagi seal bagian dalam sini. Nah, ini yang menyebabkan oli boros meluber lewat sini ya. Sekarang saatnya pemasangan. Kita pasang dulu yang paling sederhana ya. Ini o-ringnya tadi kan wis mulai aus, gepeng ya. Harus ini ya. Terus sudah diganti. Ini kita pasang dulu yang paling sederhana dulu ya. Ini untuk sile tadi ya. Ini kita kasih apa? Sealer. Ini fungsinya buat pelicin juga. Nanti kalau sudah kering kan jadi lem ya.
standar. Untuk nomor sile iki 10215 ya, diingat-ingat 10215 pasang. Ya, jadi yang ada nomornya di luar ya. Nah, seperti ini. Nah, ini supaya gitu membatasi AC ya, supaya gak tuh gitu oli ini biar gak merembes masuk. Terus di dalam ada ring ya, ada ringnya cilik ya, ada ring cilik. Ini loh, supaya biar nggak bocor oli ini ya. Ini pertama, tapi belum dipasang kuai. Terus setelah seal ini ada dua seal kecil seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini beda ya, diameternya beda loh. Loh ya kan, loh ya kan, beda ya. Ini yang apa, yang kecil ini di luar, ini tak pasang dulu ya. Ini di ujung sini, dalam sini. Ya Allah, ini loh bilang. Nah, yang besar ini ya, kan fungsinya yang gigi supaya supaya olinya itu nggak meluber keluar ya. Ini dipasang seal sini. Tuh ya, fungsinya untuk ini loh ya. Ya, ini saya pasang dulu. Pasangnya di ujung sini, dalam sono. Pasangnya jangan kebalik ya, ini yang ada yang tumpul ini ada di luar ya, yang tumpul. Terus kita tekan pakai mata bor ini juga bisa. Tapi yang tumpul ya, jangan yang ini. Jangan yang runcing ini, yang tumpul. Oke ya, sudah terpasang. Ini fungsinya buat yang ini ya. Wes paham. Nah, terus selanjutnya, ini yang lubang kecil. Yang lubang kecil ini buat ini loh. Pompa. Ini sebenarnya ini piston ya. Jadi yang dimaksud pompa oli ya toh. Pompa olinya itu sebenarnya ini yang pompa ini piston nih, istilahnya piston ini kecil ini. Nah, itu dia pompanya di sini, di lubang ini. Makanya ini dikasih seal. Jadi cara kerjanya ini memompa seperti ini. Perhatikan ya di lubang kecil itu ya. Ini naik turun. Loh, naik turun ya kelihatan ya. Pompanya ini. Sis, 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 sis. Nah, makanya di sini ada noknya, di sini ndak bisa terbalik. Nih. Nah, ini misalnya dibalik di sini ndak iso. Oh, nggak bisa kan, nggak masuk. Ini harus tepat. Nah, karena ada timingnya di sini ya. Nanti 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 tak jelas nih timing yang dimaksud seperti apa. Tapi sih jelas teman-teman udah tahu ya bahwa pompanya itu Yiki. Nah, gitu. Nah, seperti ini. Nah, untuk menyetel boros boros iritnya, yaitu untuk menyetel volume olinya, itu kan nanti di depan ada ini, ada ini. Ini fungsinya untuk menahan menahan jarak ini loh, kesenjangannya. Ini supaya kalau irit ini sedikit dok, naiknya sedikit, sedikit, sedikit. Ya kan? Kalau diboros ini naiknya banyak, seret, seret, momponnya banyak, kan gitu. Nanti bisa diritkan, diboroskan. Kalau diritkan ya ini, simulasinya seperti ini. Ini buka cuma sedikit dok. Tis, tis. Nanti kalau diborosnya ya panjang. Nah, gini. Nah, wis paham ya, sampai di sini tak kira paham ya, paham. Terus ini tak tak
sile tak pasang dulu ya, sile ada di dalam sini. Makanya ini ada silnya karena ini memang ya pompa apa pistonnya ya. Jadi ini menjaga supaya olinya itu begitu ditekan dia nggak nerobos ke sini dulu. Kali karena kalau seal ini sampai sampai bocor, biasanya tekanan pompa oli juga berkurang ya. Misalnya ini bocor gitu, tekanannya akan berkurang. Tekanan tekanan olinya gitu ya, itu akan berkurang karena sebagian olinya akan begitu dipompa seret, dia kembali sini, terobos lewat sini, delay, ya kan? Jadi kalau ada kejadian atau kasus mungkin teman-teman pompa oli ini nggak jalan yo, selain kotor periksa sil ini. Kemungkinan ini bocor. Biasanya itu lepas dari rumahnya sini, lepas dari sini. Tuh, jadi tekanannya berkurang. Terus yo, paham yo. Kita tancap dulu, dipasang. Langsung pakai ini aja bisa dipasang. Nah, seperti ini. Terus nanti dikerasi lagi pakai apa yuk? Pakai iki yo, bor. Kita tekan ke dalam. Oke, ya. Yo, jadi sudah paham yo maksudnya. Ini untuk menjaga supaya olinya enggak apa ngerembes, enggak nerobos lagi balik sini loh ke belakang. Jadi enggak balik begitu dikompos seret, begitu dikompos, jes, jes, olinya enggak kembali lagi ke sini. Gitu loh. Jadi tekanannya bisa maksimal. Oke ya. Sekarang saatnya merakit. Nah, yang saya maksud ada topnya, di sini perhatikan ya. Saya awali dari sini. Ini kan posisinya seperti ini, ya. Posisinya seperti ini. Jadi oli masuk lewat sini, masuk, seret. Oke, masuk itu tertampung di dalam sini. Pokoknya di ruangan sini ya, di ruangan sini. Terus pompanya nyedot lewat sini, ya kan, lewat sini. Ini loh. Jadi pas ini buka, seret, ya kan, pas ini buka, asnya ini buka, pistonnya buka, seret, itu posisinya ada di lubang. Di sini ada dua lubang yo, teman-teman. Jadi ada dua lubang, yang satu tembus ke sini ya. Nggak kelihatan nih di dalam misalnya. Jadi ini keluar output, ini tembusnya kan dari dalam sini. Di tengah-tengah sini ada dua, satu kenceng sini ya. Sini ada satu, kelihatan yo. Aduh, gak kelihatan. Yowes, tapi tak kira paham ya. Jadi dari dalam sini tembus sini, yang satu dari bawah sini itu tembus ke sini. Jadi posisi pas buka seperti ini, yo, pas buka seperti ini, buka ya, ini buka ya, saya buka yo, saya buka yo. Posisi lubangnya ini, lubangnya pompa ini, yo, lubangnya pompa itu tepat di bawah sini. Jadi nyedot, hisap, ya toh. Nah begitu pas ini masuk, pas mompa, seret, ya kan, itu pasti lubang ini jadi nekan keluar seret, ngisapnya posisi di bawah, keluarnya di atas. Paham nggak ya kira-kira? Paham nggak ya maksudnya? Jadi di sini ada lubang ya,
Di antara ini mungkin kalau kalau kelihatan lah ini ya. Jadi pas posisi ada ini, ada tutup ini ya tuh, ada peloran ini loh. Ini tepat lubang masuk. Nah, kencengnya ini, kencengnya ini ada lubang masuk. Inputnya ya, input, outputnya ke sini, thread. Nah, komponnya ya ini tadi. Yo, lubang lubang itu loh, lubang kecil emang. Yo, tak kira paham lah, teman-teman yo. Ini guys, tak pasangnya, tak pasangnya. Paham gak, Imam? Paham yo? Oke, ringnya tak pasang. Ring, ada dua ringnya ya, satu kecil satu besar. Kita lepas dulu, ringnya dipasang. Terus ini tak tancap nih. Oke, seperti ini ya. Ini cuma cuma muter tok ya, teman-teman. Ini cuma muter tok ya, muter. Jadi ndak gerak, ini ndak gerak. Ini ndak gerak. Cuma muter gini, muter ya, cuma muter. Nah, muter ini kan buat kita di apa lubang yang ini ya, untuk output input, output input. Makanya ini harus tepat posisinya. Nah, ini loh, ya kan? Jadi eh, misal ya, misal lubang, lubang ini ya. Ini lubang tak kasih di sini ya. Ini misalnya input di sini, keluar, olinya keluar, masuknya di sini. Jadi begitu masuk, terus ini muter, ya kan? Muter seret, keluar, ya kan? Terus muter lagi sini, nyedot, nyedot ya, nyebul. Oh, nyedot, nyebul, hisap, buang, hisap, buang. Ya wis paham, ini asli paham ini, paham. Jadi tak pasang, wis paham ini. Terus sedikit iki ya, iki pakainya kan robek ya. Iki soalnya barang barangnya. Jadi ini tak biar nih, nggak saya buang ya. Nanti tinggal nambahin lem tipis-tipis gitu aja. Daripada nggak ada lemnya, nggak enak lah. Nanti bes. Terus selanjutnya bagian depan, ya bagian depan ini kan ngumpo yo, ngumpo, ngumpo, seret ya kan. Nah yang menggerakkan ini gerak dengan sendirinya, ini loh. Nah, posisi ini, yang menggerakkan ini, loh, seret naik, ya kan, ngedot, ya, hisap, buang, hisap, buang, ya gitu ya kerjanya ya, hisap, buang, wes ya paham ya, kan masuk di sini. Oh. Terus ini ada yang menahan ya, ada yang menahan ada di dalam sini. Nah, ini ada pelatutnya di sini loh. Nah, ini loh. Nah, yang menggerakkan ini, yang menggerakkan ya. Jadi tahan, akhirnya dia gerak naik turun, naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Oke ya, sudah paham ya. Angel ya, karo jelasnya iki pire ketinggalan. Pire ada di dalam sini. Pirnya ada di dalam, di sini ada pir ya. Jadi supaya ini nanti bisa gerak naik turun.
Nah, seperti ini loh ya. Ya, ya kan? Tuh, geraknya seperti ini nanti. Sis, 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 sis. Oke ya, wis paham nih ya, paham. Ya, paham ya, paham. Wis tak kira paham lah. Nah, geraknya kan memang ada yang nahan ya. Loh, kuatirku sih nggak paham teman-teman ya. Tadi kan di dalam ada ini ya, ada nok iki ya. Di dalam tadi ada nok iki. Soalnya ini memang agak rumit sih. Nek tidak dijalanin detail ya. Di situ kan ada nahan. Fungsinya kan untuk nahan gini ya. Nah, terus ini kan berputar. Ini kan berputar ya. Ini kan berputar. Jadi yang gerakan itu, yang nahan kan itu tadi nok di dalam tadi. Akhirnya ini kan gerak naik turun karena di sini apa? Tuh, posisinya kan yang di sini rendah, di sini tinggi ya. Jadi kan akhirnya begitu ditahan dia naik turun sendiri. Nah, naik turun gitu loh. Dia muter akhirnya terjadi pergerakan naik turun. Gitu loh. Terus selanjutnya ini tak pasang ya. Ini tak tak kasih lem dulu tipis-tipis biar gak bocor. Ya nanti teman-teman misalnya ada yang kurang paham ya ya enggak apa tanya-tanya di kolom komentar itu mungkin ada teman-teman mau menambahkan atau bagaimana nanti bisa sharing lah di kolom komentar kita belajar bareng-bareng sinau bareng gitu loh ya di sini saya tidak mengajari yo tapi untuk sharing saja jadi memang channel saya ini saya buat tujuannya untuk sharing saling tukar pengalaman karena ilmu tentang otomotif ya terutama sepeda motor itu ilmunya nggak ada matinya nggak ada habisnya dari tahun ke tahun dari generasi ke generasi upgrade terus jadi kita terus ya terus belajar mengikuti kalau nggak mengikuti ya nggak bisa waktu dulu zaman apa masih pakai platina ya kan setelah platina muncul upgrade Oppo CDI habis CDI naik ke injeksi eh terus setelah injeksi hybrid sekarang sudah mau baterai terus kalau kita nggak ngikuti ya nggak ngeliwat ngono loh terus yang gitu ku beras opo jadi gitu yo teman-teman ilmunya seperti itu jadi gak iso wah aku paling sakti saya sudah pro hebat gak iso kudu belajar dan terus belajar jangan berhenti untuk belajar gitu oke tak pasang seperti ini ya terus untuk bagian luar ini saya rasa teman-teman paham lah ya terus kita kunci pakai nah ini baut ini keliru ini bukan ini terlalu kecil ini ya siapa itu yang punya motor Mas Pras bautnya keliru kurang gede titik kurang gede titik ganti nih sih karena kondisi ini
nggak memungkinkan, akhirnya pakai skrup ya supaya bisa kenceng. Nah, ini fungsinya ya untuk menahan ini ya, ayunan ini fungsinya kan di sini nanti ada apa, kabel gas ya. Nah ini kalau ditarik, nah kan ditarik seiring tarikan grip gas itu. Nah ini kalau ditarik, ini kan posisinya kan juga begitu. Apa ya? Posisinya kan melengkung gitu ya, melengkung. Jadi begitu ini gasnya ditarik, seret, ini akan naik. Tuh ya kan? Naik. Tuh. Ini ngirit, ini boros. Irit, boros. Dan menyesuaikan kecepatan juga. Tuh. Ya gerak. Ini kan gerak naik turun ya, ya apa ini naik turun ya. Kalau saya kasih ini biar jelas. Nah ini fungsinya kan untuk menyeting juga, settingan manual ya. Ini setelan manual, setelan custom. Ya perhatikan ya, nanti ini ujungnya kan kelihatan. Naik, ya kan? Turun, naik, turun, naik, turun seiring bukaan gas. Tuh, jadi mengikuti kecepatan, gitu. Terus untuk setelan manual di sini nanti pas kalau sudah dipasang nanti saya kasih tahu ya. Terus sampai di sini mungkin sudah paham ya teman-teman ya. Ini tak pasang dulu. Oke ya, ini sudah terpasang dengan rapi. Nah, karena ini masih baru dipasang ya, jadi masih kosong. Kita buka baut ini ya, yang sebelah sini ini. Ini kita buka supaya olinya cepat turun. Ini fungsinya untuk membuang angin ya. Masih kering ya, belum belum turun olinya. Nah ini sudah mulai turun ya. Nah ini sudah keluar, kita tutup lagi. Oke mbah, saya kurang dulu. Jadi begini teman-teman ya, saya jelaskan ya. Untuk penyetingan, ini untuk menyeting ya, nanti ini mur yang besar ini dikendori, terus diputer, ya kan, ini diputer, disesuaikan. Lah untuk mengontrol seberapa oli yang keluar, ya kan, nanti kita bisa menghitung berapa kali pompa satu tetes oli ini ya, satu tetes oli itu berapa kali pompa. Nanti akan kelihatan ya, tik 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 gitu, terlihat di sini ya. Terus netes. Misalnya 5 kali pompa berarti 5 kali
1, 2, 3, 4, 5 baru netes ya. 1, 2, 3, 4, 5 baru netes. Nah misalnya kita minta kepinginnya boros ya di setel boros, nanti di sini tinggal diputar ke kiri untuk memboroskan, putar ke kiri untuk mengirimkan ini putar ke kanan ya. Cuma gitu dasar, cuma gitu aja dasarnya begitu ya. Nanti kalau memboroskan diputar ke kiri, untuk mengiritkan itu diputar ke kanan. Nah untuk menghitung menghitung volumenya, misal tadi 5 kali, misalnya ditambah yo dikurangin berarti ke 3 kali, misal yo misalnya diboros nih berarti tiga kali pompa. 1, 2, 3 lah, tiganya itu jatuh. 1, 2, tiganya jatuh ya, itu lebih boros. Nah kalau dari 5 kita mau ngirit nih, misalnya kita kasih ke 7 berarti 7 kali pompa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jatuh. Jadi pas jatuh itu kan satu tetes ya. Jadi untuk mendapatkan satu tetes itu butuh 7 kali pompa. Itu ya. Misalkan 5 kali ya 5 kali pompa baru satu tetes. Hitungannya gitu. Jadi per tetes itu berapa kali pompa. Itu ya. Anu untuk mengontrol volumenya ya, misalnya mau setting oli samping, karena ini enggak pakai kabel, sudah enggak pakai kabel, jadi ini wis paten ya, wis paten. Sudah gitu saja, saya rasa sudah paham ya teman-teman untuk perbaikan apa ini, pompa pompa oli ya, pompa oli Fish Air ini. Semoga bisa dipahami, bermanfaat, berguna bagi teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel Mbah Semo Otomotif dengan cara like and subscribe. Oke, begitu saja. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.